Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan jangan lupa untuk selalu patuh untuk mematuhi protokol kesehatan, pakai maskernya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai asam amino dan protein. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Naufal Atala Putra, yang kedua Helmi Naufal Rasad, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Nabil Hamadi, dan yang terakhir yaitu Jonathan Fayol Sinaga. Langsung saja kepada yang bersangkutan, monggo dijelaskan. Pengertian asam amino. Asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino yang terdapat sebagai komponen protein mempunyai gugus NH2 pada atom karbon alfa dari posisi gugus COOH. Jenis-jenis asam amino, urutan cara asam amino tersebut terangkai, serta hubungan spesial asam-asam amino tersebut menentukan struktur tiga dimensi dan sifat-sifat biologis protein sederhana. Struktur tiga dimensi ada 4 diantaranya. Yang pertama struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, yang keempat struktur kuartener. Adapun juga sifat-sifat biologis protein sederhana. Yang pertama, protein mempunyai kelarutan yang berbeda dalam air. Dua, protein bisa mengalami hidrolisis. Hidrolisis adalah aksi larutan asam mineral atau enzim untuk penghancuran struktur primer protein dan pembentukan campuran asam amino. Yang ketiga, protein mengalami denaturasi. Pengertian protein. Protein berasal dari kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon hidrogen, oksigen, nitrogen, dan beberapa sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Fungsi protein. Protein memiliki berbagai fungsi seperti yang pertama, protein merupakan enzim atau subunit enzim misalnya ribonuklease dan tripsin. Yang kedua, protein berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, misal protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Yang ketiga, protein juga terlibat dalam sistem kekebalan atau imun sebagai antibodi, misal trombin. Yang keempat, protein sebagai sistem pengendali dalam bentuk hormon, misal insulin, hormon tumbuh, atau auksin. Yang kelima, protein sebagai komponen penyimpan atau nutrien, misal kasein atau susu, ovalbumin atau telur, gliadin, gandum, dan transportasi hara di tumbuhan. Yang keenam, protein sebagai salah satu sumber gizi dan berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut atau yang disebut heterotroph. Yang ketujuh, pada organisme lain, protein memiliki fungsi lain seperti monelin pada suatu tanaman di Afrika yang mempunyai rasa yang amat manis ataupun protein anti beku pada ikan. Slide selanjutnya. Komposisi protein. Protein terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan dalam beberapa kasus belerang. Protein adalah salah satunya senyawa organik yang mengandung nitrogen, sebuah fakta yang menjadikan kedua penting dan berpotensi beracun. Asam amino merupakan unit dasar struktur protein. Beberapa dari asam amino ini dapat sintesis lain dari asam amino atau disebut sebagai monoessential asam amino.
sementara beberapa harus diperoleh dari makanan atau disebut sebagai asam amino esensial. Selanjutnya adalah klasifikasi dari protein. Berdasarkan komposisinya, protein dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama adalah protein sederhana, adalah protein yang pada hidrolisis hanya menghasilkan asam amino. Yang kedua adalah protein konjugasi, di mana protein yang pada hidrolisis tidak hanya menghasilkan asam amino. Berdasarkan struktur molekulnya, protein dapat dibagi menjadi 3 golongan utama, yaitu protein berbentuk serabut atau fibrous, di mana protein berbentuk serabut terdiri atas beberapa rantai peptida yang berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Kedua adalah protein globular, seperti bahasanya yang berasal dari globe. Protein ini berbentuk seperti bola, terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini dapat larut dalam larutan garam dan asam encer. Mudah berubah di bawah pengaruh suhu. Selanjutnya adalah protein konjugasi. Protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Contohnya ada seperti nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, dan metaloprotein. Selanjutnya adalah sifat kimia protein. Yang pertama, protein bersifat amfoter. Bersifat amfoter ini artinya adalah protein mempunyai kemampuan untuk dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Gugus karboksil bebas pada protein sangat lemah, namun demikian dapat bereaksi dengan basa. Dan gugus amino bebas pada sisi yang lain merupakan absorber hidrogen dan dapat bereaksi dengan asam. Selanjutnya, sifat kimia dari protein adalah mengikat ion. Melalui reaksi dengan gugus karboksil bebas dan amino bebas, protein dapat mengikat kation dan anion. Pada nilai pH di atas titik isoelektris, protein berada di bawah ion negatif dan karena itu dapat bereaksi dengan kation. Ada pH di bawah titik isoelektris, protein berada sebagai ion positif karena itu dapat mengikat atau bereaksi dengan anion. Yang ketiga, hidrasi protein. Protein dapat membentuk hidrat dengan air, dan tipe reaksi ini sangat penting karena seringkali dijumpai dalam kimia pangan. Molekul protein mengandung gugus-gugus nitrogen atau atom oksigen yang mengandung pasangan elektron dan sanggup untuk membentuk ikatan hidrogen. Selanjutnya adalah reaksi pewarnaan. Beberapa reagen yang direaksikan dengan protein akan memberikan warna tertentu. Dalam banyak hal, reaksi-reaksinya memerlukan adanya gugus-gugus tertentu dalam protein. Contohnya adalah reaksi santoprotein, di mana apabila protein dipanaskan akan menghasilkan endapan putih yang akan berubah menjadi oranye. Kedua adalah reaksi Biuret, di mana protein dalam alkali kuat maka warnanya akan berubah menjadi merah ungu menjadi ungu violet. Ketiga adalah reaksi ninhidrin atau triketon hidrinin. Apabila protein pepton atau asam amino bebas dipanaskan bersama-sama dengan ninhidrin akan memberikan warna biru.
Selanjutnya adalah ikatan pada protein. Yang pertama adalah ikatan peptida. Ikatan peptida dibentuk antara alfa karboksil dan alfa nitrogen. Ikatan ini mempunyai ikatan rangka parsial serta mempunyai sifat seperti bipolar. Atom-atom C dan N terletak di dalam bidang yang sama atau koplanar, termasuk juga atom O dan atom H. Selanjutnya adalah ikatan disulfida. Ikatan disulfida terbentuk antara dua residu yang saling berhubungan. Ikatan ini stabil dan resisten terhadap denaturasi protein. Beberapa senyawa yang mampu memecah ikatan sulfida antara lain asam performat yang menghasilkan dua asam sisteik, sedangkan beta mercaptopenoenal menghasilkan dua sistein. Selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen terbentuk antara residu pengikat yang terdapat pada rantai samping ikatan peptida, asam amino, dan ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan oksigen ikatan peptida sendiri. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Baik, untuk selanjutnya yaitu ikatan pada protein. Ikatan protein selanjutnya itu ada ikatan hidrofobik. Ikatan hidrofobik itu ikatan yang berantai samping nonpolar dari asam amino netral pada protein cenderung bersekutu. Meskipun dalam persekutuannya tidak stoikiometri, tetapi memegang peranan penting dalam mempertahankan struktur protein. Selanjutnya yaitu ikatan elektrostatik. Ikatan elektrostatik merupakan ikatan garam antara gugus yang bermuatan berlawanan pada rantai samping asam amino. Contohnya yaitu asam amino lisin yang mempunyai muatan bersih 1+ ataupun tau positif, ataupun contoh lain selain aminolisin itu aspartat atau glutamat yang mempunyai muatan bersih 1 atau negatif. Dari kedua asam amino tersebut itu saling bereaksi secara elektrostatika untuk menstabilkan struktur protein itu sendiri. Jadi selama denaturasi protein, ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan elektrostatik pecah, tetapi ikatan peptida dan ikatan disulfida tetap utuh, tidak mengalami pemecahan. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya itu struktur protein. Struktur yang pertama, struktur protein dikelompokkan menjadi 4, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Dan yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer merupakan protein rantai lurus tidak bercabang yang berikatan melalui peptida secara kovalen. Artinya, protein struktur primer itu disusun oleh protein yang berantaikan lurus, maka akan diperoleh protein berbentuk sangat panjang dan pipih. Protein struktur primer ini jarang sekali dijumpai di alam, karena jumlahnya yang terbatas di alam. Kemudian berat molekul, komposisi asam amino, dan posisi residu asam amino dalam polipeptida itu merupakan penyusun protein yang sangat berperan dalam
protein khususnya yaitu struktur primer itu sendiri. Selanjutnya yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder yaitu protein struktur sekunder mempunyai bentuk molekul 3 dimensi dan mempunyai rantai-rantai bercabang. Struktur sekunder mempunyai bentuk spiral, B helix atau beta helix, dan bentuk lipatannya yaitu beta lembaran. Bentuk beta misalnya terdapat pada wall kolagen, sedangkan bentuk beta lembaran itu misalnya terdapat pada benang sutra. Struktur sekunder merupakan bentuk berulang struktur primer. Jadi struktur primer itu lanjutannya dari atau perulangan dari struktur sekunder, itu merupakan perulangan dari struktur primer, baik sebagai bentuk alfa maupun beta. Contohnya dari struktur sekunder yaitu ribonuklease pankreas sapi berupa rantai tunggal yang terdiri dari 124 residu asam amino yang membentuk sebuah ikatan, yakni ikatan silang. Yang ketiga yaitu struktur tersier. Struktur tersier dibentuk oleh adanya interaksi antara rantai cabang dari struktur sekunder dengan residu asam amino. Kemudian struktur tersier sendiri yaitu pengertiannya gabungan dari berbagai interaksi, antara lain interaksi hidrofobik, ikatan disulfida, ikatan hidrogen, dan ikatan ionik. Mulai dari interaksi hidrofobik, itu mempunyai kemampuan yang besar untuk menstabilkan struktur tersier dari semua protein. Misalnya asam amino leusin, valin, fenilalanin, metionin. Yang kedua yaitu ikatan disulfida. Namun ikatan disulfida ini hanya terdapat pada beberapa protein saja, yaitu sistein. Yang selanjutnya yaitu ikatan hidrogen, yaitu yang menghubungkan antar ujung rantai polar. Misalnya asam glutamat, asparagin, glutamin. Yang terakhir yaitu ikatan ionik atau ikatan garam. Misalnya yaitu lisin, arginin, asam arpatat, dan asam glutamat. Yang keempat, struktur protein kuartener. Struktur kuartener disusun oleh dua rantai polipeptida atau lebih yang disatukan oleh gaya non-kovalen, yaitu bukan ikatan peptida atau sulfida. Kemudian gaya yang digunakan untuk menstabilkan agregasi ini pada umumnya adalah ikatan hidrogen dan ikatan elektrostatik. Ikatan elektrostatik itu atau ikatan ion yang dibentuk antar residu pada permukaan rantai peptida protein. Hasil agregasi ini disebut oligomer, dan rantai polipeptida penyusunnya biasanya disebut monomer. Protein oligomer ini sering ditemukan namun dalam bentuk 2 atau 4 saja monomernya. Misalnya yaitu hemoglobin. Hemoglobin itu merupakan sel darah merah ataupun penyusun dari tubuh kita ini sendiri. Hemoglobin itu disusun oleh 4 monomer, yaitu 2 monomer berbentuk beta dan 2 monomer berbentuk alfa. Slide selanjutnya. Ya, ini gambar dari struktur protein itu sendiri. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer ini kan gambarnya rantai proteinnya itu, rantainya lurus
tapi tidak bercabang. Lurus ini bukan berarti lurus seperti garis ya. Ya memang seperti gelombang gini, tapi tidak punya cabang. Dia berikatan melalui peptida secara kovalen. Artinya kovalen nonpolar bertemu dengan nonpolar. Yang kedua yaitu gambar dari struktur sekunder. Struktur sekunder ini mempunyai bentuk molekul 3 dimensi dan mempunyai rantai-rantai cabang. Nah, untuk yang spiral ini itu berbentuk alpha helix, dan yang berbentuk lembaran seperti segi 6 itu, ini heksagonal, itu beta lembaran. Yang ketiga yaitu struktur tersier. Struktur tersier ini dibentuk adanya interaksi rantai cabang dari rantai struktur sekunder dengan residu asam amino. Jadi ini ada interaksi antara hidrofobik, ikatan disulfida, ikatan hidrogen, dan ikatan ionik. Selanjutnya yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener disusun oleh dua rantai polipeptida atau lebih yang disatukan oleh gaya non-kovalen. Gaya non-kovalen itu seperti bukan ikatan peptida atau sulfida, ikatan sulfida. Ya, gambarnya seperti ini. Seperti kincirnya. Ya, untuk maaf, struktur kuartener ini kan bentuk atau contoh dari hemoglobin tadi yang tersusun antara dua monomer bentuk beta dan dua monomer bentuk alfa. Slide selanjutnya. Ya, saya akan menjelaskan mengenai asam amino. Asam amino itu terjadi secara alami sebagai pondasi atau penyusun dari protein itu sendiri yang mempunyai gugus amino atau NH2 dan gugus karboksilat atau COOH yang terikat pada atom yang sama, yaitu pada atom karbon alfa. Jadi oleh karena itu asam amino ini juga biasanya disebut dengan asam alfa amino. Asam amino ya. Asam amino ini disusun oleh 4 gugus yang berbeda-beda yang terikat pada C alfa dari glisin, karena pada glisin gugus R atau alkil ini adalah berupa atom H atau hidrogen. Selanjutnya yaitu gugus-gugus penyusun asam amino, biasanya itu seperti R atau alkil tadi, atau NH2 atau amina atau COOH, dan atom hidrogen itu sendiri. Keempat gugus-gugus tersebut terikat pada C alfa yang terdapat pada protein tadi. Berbeda-beda menyebabkan asam amino itu mempunyai aktivitas optik. Jadi dalam protein itu lebih tepatnya pada molekul asam amino itu ada hampir semua itu bersifat L atau levorotation. Meskipun ditemukan pula beberapa asam yang bersifat D besar, yaitu dextrotation pada pH sekitar 7 atau pH yang netral. Perbedaan antara asam amino yang satu dengan amino yang lain
disebabkan oleh perbedaan gugus R yang disebut rantai samping. Ada 20 asam amino yang bertindak sebagai pembangun molekul protein. Dan ini gambar struktur asam amino itu sendiri. Sini ada gugus alkil, atom hidrogen, asam amina, dan karboksilat, gugus karboksilat yang diikat oleh atom karbon itu sendiri. Sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya, silakan. Baiklah, terdapat 20 macam gugus asam amino yang untuk menyusun molekul protein itu sendiri. Perbedaan asam amino satu yang sama yang lain terdapat pada gugus R-nya. Gugus R merupakan gugus samping. Terlihat di tabel berikut 20 asam amino yang berbeda dan mudah dijumpai di berbagai gugus protein, yaitu ada alanina, arginina, dan asparagina, dan seterusnya. Ada asam asparatat. Selain itu, terdapat juga sintesis asam amino. Sintesis asam amino dapat disintesis di laboratorium dengan berbagai cara. Salah satunya dengan reaksi brominisasi asam karboksilat dengan menggunakan Br2 atau PBr3, kemudian dilanjutkan dengan NH3. Dilihat di reaksi sintesis itu yang berasal dari asam metil pentanoat dengan Br2 atau PBr3 dan H2O, maka akan menjadi asam 2 bromo 4 metil pentanoat dengan NH3 menjadi leucina yang terdapat pada tabel sebelumnya, ataupun asam 3 hidroksibutanoat dengan reaksi Br2 dan PBr3 ditambah H2O, maka akan menghasilkan asam 2 bromo 3 hidroksibutanoat dan dengan direaksikan NH3 menjadi treonina yang terdapat pada tabel 20 tabel tersebut. Terdapat juga reaksi, berbagai macam reaksi asam amino. Yang pertama ada reaksi keamfoteran. Reaksi keamfoteran itu tetap digunakan, terdapat sebagai ada larutan dalam larutan asam dan juga larutan basa. Pada larutan asam amino akan bersifat basa dan menerima proton, sehingga akan menghasilkan kation. Untuk larutan basa, berlaku sebaliknya. Dia akan menerima proton sehingga menghasilkan kation. Untuk kedua, ada reaksi asilasi. Reaksi asilasi yang berasal dari anhidrida asam asetat dan alamina menghasilkan N-asetilamina dan asam asetat. Sehingga asam amino terrealisasi membentuk amida ini bersifat dibandingkan asam amino. Dan ketiga ada reaksi ninhidrin. Reaksi ninhidrin ini dua senyawa amino yang terdapat pada kertas kromatografi. Asam-asam amino bereaksi dengan ninhidrin untuk membentuk produk yang disebut ungu Ruherman. Terlihat pada pojok kanan adalah produk ungu Ruherman. Terdapat juga aplikasi asam amino yang digunakan dalam industri kimia, seperti enzim asam amino oksidase AAO, enzim yang mengandung flavin adenin yang bekerja untuk mengkatalisis reaksi oksida deamidsasi asam amino dengan stereospesifitas yang tinggi, menghasilkan asam keton, atau amonia dan hidrogen peroksida. Karena mempunyai karakteristik seperti yang tinggi, enzim AAO banyak digunakan dalam obat, biokatalisator, biosensor, dan juga penyimpanan tanaman transgenik. Itu yang ada
penggunaan asam amino dalam industri. Ya, kita telah sampai pada penghujung presentasi kami dari kelompok 4. Bila ada yang kurang jelas, kami mohon maaf atas penjelasannya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walirudwa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.